kekuatan kita sebenarnya selain ide itu adalah banyak berinteraksi, berkomunikasi dengan teman-teman lain Iya. yang juga kemungkinan nanti jadi pasar kita juga. Dengan kita berinteraksi, terus ada komunikasi, ujungnya transaksi. Mas Indra nggak mau ke kan di pemerintahan lebih basah, Mas. Saya bagi tugas aja deh ya sama Bang Sandi. Bang Sandi yang bikin policy, saya yang eksekusi di luar pemerintahan. Yuk kita bersuara. Mas Indra, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayaknya udah ke pending berapa juta tahun gitu ya? Beberapa bulan. Beberapa bulan. Kalau aku menyebutnya juta tahun karena pending lagi. Mohon maaf ya. Sibuk banget. Enggak. Kemarin bulan lalu emang lagi traveling. Oke. Terus awal bulan ini juga traveling. Jadi Ini sekarang traveling juga, tapi kesini. Oh, iya. Ini traveling juga lah. Oh, iya, Termasuk lumayan. yang ini nih traveling nih. Ini tahun berapa nih? Tunggu. Ini 88 kayaknya. Hah? Udah lahir belum? 88? Udah lahir belum? Udah ya? Udah lah. Aduh, mulai nyebut tahun lahir nih ya. Ngeri. Ini Tahun lagi- 88 lagi Ini pada saat foto ini ya, Mas Indra, sadarkah kalian bahwa ini jadi orang penting semua di tanah air pada saat sekarang? Masya Allah, nggak ketahuan sih waktu itu aja kuliah aja nggak tahu mau ngapain. Kuliah aja. Kuliah aja. Jadi 88 ini saya 88 berarti lagi apa tuh? Lagi kuliah, lagi udah kerja? udah 89 saya selesai. Oke. Ya, jadi 88 ini pas lagi break, lagi liburan, nggak tahu Skripsi lah ya, apalah itulah. lagi ini winter kan pakai beginian jadi Thanksgiving atau kapan gitu ya, mulai November gitu. Terus ini lokasinya di New York. Di New York udah itu, terus kebetulan bertemu karena kan sekolahnya mencar-mencar semua. Oh, ini semua lagi pada kuliah semua. Mm-mm. Oke. Lagi mencar-mencar, ketemuan, Iya, foto bareng. betul. Nih ya, ini kan menteri. Ini Mantri. next. Mantri suntik. Menteri suntik. Mungkin juga ini bukan 88, mungkin ini tahun kesinian lagi. Kesinian lagi. Itu 91. Mhm. Bisa jadi 88 atau 91. Oke. Ya. Waktu Sandi udah ngambil S2, saya udah selesai. Oke. Nah, tapi di beberapa foto di sosial media di mana-mana itu cuma dipotong sampai segini. Iya, itu saya mau komplain sama Bro Erik. Kenapa? Karena yang dipotong yang di postingannya dia, di IG-nya dia. Oh gitu. Jadi saya bilang, wah ini nggak benar nih. Saya berhusnuzon aja bilang, oh karena di Instagram itu kan kotak tuh ya, jadi kalau ini kan panjang muat. gitu ya, jadi Iya, dipotong aja di situ. Ntar lagi foto di tengah ya, biar nggak kena crop. Nah betul. Oke, aku lihat di Instagram nih, Mas Indra itu banyak ngasih kayak apa ya, kayak motivasi, terus kayak Instagram Live, UMKM. Boleh lihat nggak salah satunya nih? Oke, kita scroll. Nah ini nih, nagih utang, susah nagih utang, galakan yang utang, gimana cara nagih utang gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan utang-utangan UMKM itu dari netizen. Iya, dari banyak orang lah, dari banyak orang. Jadi pada dasarnya sih mereka apa? Kita mau dengerin dulu nih. Boleh kita dengerin dulu yuk, dikit aja. Karena Siapa yang dia kalau merasa nagih salah. utang tapi Dia galakan kompensasi. yang ditagih. Kompensasi itu gas duluan gitu. Supaya kita dari segi komunikasi nggak ngerti. Padahal sebenarnya yang paling mudah itu terus terang aja. Ini terjadi hal seperti ini di luar kendali saya. Tapi saya komit akan membayar hutang saya. Tapi saya minta waktunya dilonggarkan, nggak membayar di dunia hutangnya. Itu konsekuensinya berat banget buat akhirat. Ya, berat banget buat akhirat. Bukan cuma rugi di dunia, rugi di akhirat. Dua-duanya rugi lah. Kira-kira gitu. Oke, di pause dulu. Berat di akhirat dua-duanya yang mana? Jadi kan kita mikirnya gini, kalau
misalnya kita nggak mau bayar kewajiban kita atau hutang kita di dunia gitu, aman lah mikirnya. Tapi nanti kalau sering pergi ke pemakaman gitu ya, di pemakaman itu selalu anggota keluarganya mengatakan bila masih ada sangkutan hutang piutang, tolong ke kami pihak keluarga untuk kami selesaikan. Iya. Karena itu yang diyakini bahwa itu yang menjadi Kayak penghalang. ya penghalangnya atau unfinished business lah kira-kira gitu. Dan ini memberatkan yang sudah almarhum. Nah, jadi saya bilang bukan cuma dunia tapi juga akhirat dia dan juga buat ahli warisnya. Ahli warisnya kan masih hidup. Ya, jadi hutang itu memang sesuatu yang hutang apapun ya, bukan cuma uang, janji, materi maupun non materi itu menjadikan sesuatu yang kita harus deliver. Kita harus tunaikan lah. Nah, ini pertanyaannya lucu karena saya sampaikan di sini karena ya banyakan yang Galakan yang ditagih hutang ya. yang ditagih karena Itu fakta ya. Banyak gitu yang kayak gitu kan? iya banyak, tapi saya nggak bisa bilang secara statistik itu mayoritas Iya, gitu iya, ya, iya, tetapi kejadiannya banyak. Oke. Nah, terus ini simak ini guys, aku mau nyimak langsung deh. Jadi kalau orang kita ngasih utangan ke orang, ternyata yang kita tagih itu malah galakan dia gitu. Gimana triknya? Nah, di sini saya jawabnya pertama kali, biasanya kita tuh percayaan orangnya. Tetapi kalau hutang masa depan itu yang harus dilakukan pertama adalah melakukan pencatatan. Oke. Ya, artinya ada agreement antara yang berhutang dan yang menghutangi dan disaksikan oleh saksi. Oke. Karena pada saat nanti jatuh tempo atau harus dia menagih hutangnya, itu udah nggak harus cerita lagi dari awal, udah itu terus ngeles kiri ngeles kanan gitu, alasan kiri alasan kanan, ya udah ada di situ, udah itu terus ya udah nagih aja gitu. Jadi biasa aja. Karena memang sudah terdokumentasi, tertuliskan. Nah, seringkali teman-teman ini nggak melakukan itu karena ya dia kan tetangga, baik gitu ya, kenal percaya. baik, keluarga. Dan ini memang udah diajarkan oleh para ustadz, ulama, kalau ada janji masa depan itu harus ditulis dan harus ada saksinya. Itu salah satu tipsnya ya. Yeah. Jadi dalam dunia usaha utang mengutang tuh biasa. Biasa. Tapi harus tertulis. Harus tertulis. Oke. Iya. Dalam mengelola usaha itu lebih sulit berhubungan dengan manusianya ketimbang usahanya. Jadi usahanya jelas ada ilmunya, marketing, ada pengelolaan SDM, ada financial, pengelolaan manajemen gitu ya. Tetapi dengan orang itu ilmunya banyak banget teorinya. Maka itu saya bilang selalu kalau ada janji masa depan harus tertulis. Oke. Awal mulanya kenapa kok concern banget sama UMKM? Nah, jadi ceritanya sih panjang banget dan saya yakin nggak ada sesuatu yang kebetulan. Di tahun 2000 itu persis setelah krisis 98 itu sama kejadiannya seperti kemarin kan, banyak usaha yang turun. Dan konsekuensinya adalah banyak mahasiswa yang terancam putus kuliah pada saat itu. Nah, orang tua saya dan Bang Sandi itu bilang begini, wah pendidikan itu investasi yang penting banget. Kebetulan yang ngerantau dari Gorontalo, tempat ayah saya lahir, itu pada datang ke ayah saya karena dia dituakan. Dan bilang, kami nggak punya cara untuk meneruskan kuliah. Terus ayah saya bilang, oke, kalau gitu kita akan membuat suatu program beasiswa. Ya, beasiswa di tahun 2000. Nah, beasiswa tersebut berjalan, tetapi akhirnya setelah mereka lulus, mereka kembali lagi bilang, Pak, kami akan pulang ke daerah, kecuali kami diberikan lapangan kerja di sini atau punya lapangan kerja. Lama-lama berpikir,
harusnya beasiswa ini untuk membuat mandiri ya. Iya. Mandiri untuk mendatangkan penghasilan sendiri. Terus akhirnya kita fine tune program itu, dan program ini dari Yayasan Min R. Uno Foundation, yayasan atas nama Ibunda. Ini kita fine tune akhirnya menjadi beasiswa wirausaha. Jadi teman-teman yang punya keinginan fokus kepada wirausaha, kita terima beasiswa 1 tahun. Ya, jadi ada pelatihannya, ada pendampingannya, ada mentoringnya, ada akses terhadap pemasarannya, ada ikut exhibitionnya, dan seterusnya ya. Nah, ini nama programnya Envoy. Yeah. Envoy singkatan dari Entrepreneurship Development for Youth. Oke. Dan khusus buat mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Dan pada 2015-2016 itu kita melihat, saya dan Bang Sandi melihat ini DKI Jakarta, dan saat itu bersamaan waktunya udah siap-siap kontestasi pilkada waktu itu ya. Iya. Ternyata Jakarta itu punya problem pengangguran yang salah satu yang tertinggi di antara 10 kota besar di Indonesia. Dan bukan cuman yang nggak berpendidikan saja atau yang nggak berpendidikan tinggi, tetapi yang berpendidikan sarjana pun banyak yang kena juga ya. banyak yang. Nah, kita pikir kalau misalnya setiap kecamatan yang ada 44 di DKI ini punya sentra kewirausahaan, jadi orang datang mau mulai usaha, didampingi, kemudian terus mereka dilatih, itu alangkah mudahnya untuk kecamatan tersebut mencari solusi terhadap warganya yang nggak punya penghasilan, ketimbang harus ke keluarga terus ya. Jadi government hadir atau pemerintah hadirlah di sini. Nah, kita melihat kalau ini kita tawarkan lebih luas, bukan cuma mahasiswa tetapi seluruh usia dari 15 sampai 64 tahun katakanlah, usia produktif itu, dan dijalankan di kecamatan-kecamatan, bahkan kelurahan, bahkan RT, itu peluang teman-teman masyarakat yang nggak punya kerja untuk bisa punya penghasilan itu meningkat. Oke. Berapa banyak sih Mas yang sekarang ada di OKOC? Nah, kita bilangnya jejaring OKOC karena kita bekerja bersama penggerak komunitas. Nah, penggerak komunitasnya itu adalah istilahnya satu layer, satu lapis di bawah OKOC-nya. Nah, OKOC hanya bekerja kepada mereka untuk melatih mereka, men-TOT mereka supaya mereka bisa melatih para anggotanya. Nah, anggotanya ini kalau di total itu sekitar 550.000 orang. Semua di Jakarta atau semuanya tersebar di Jakarta itu hampir 300.000. Wow. Selebihnya di banyak banget Indonesia ya. Oke, mau lihat Instagramnya Mas Indra lagi? Bisa, silakan sambil diminum. Boleh ya? Nggak boleh. Boleh lah. Boleh ya, boleh. Boleh lah. Nih, nih. Tunggu. Mana dulu nih? Pandemi dulu deh, Boleh lihat dulu nggak yang pandemi nih? Pandemi kita mesti apa tuh tadi? 352. Kelewat. Nah, turun lagi sedikit. Ini kata orang-orang, ini ngapain sih muncul di Instagram terus sampai 300-an gini? Saya bilang daripada gabut di rumah gitu ya. Daripada gabut. Ini sehari berarti bikin berapa nih? Tapi detik ini saya bersyukur malah pandemi jumlah karyawan saya nambah Pak. Itu yang saya juga agak ini juga gitu, agak wah ya Allah, mungkin memang ada jalan rezeki mereka dan saya gitu. Ada pameran juga yang di London, di mana-mana ya, Indonesia Weekend kayak gitu. Saya sering ikut pameran-pameran, akhirnya brand saya alhamdulillah gitu ya untuk ini Maret 5 baru dong berarti. Udah Ini baru. bisa ke beberapa negara gitu, dan saya juga bisa ekspor waktu itu ke Malaysia dan Singapura. Tapi detik ini saya bersyukur malah pandemi jumlah karyawan saya nambah Pak. Nah itu di pause dulu sampai di situ. Pandemi jumlah karyawan malah nambah gitu. Tapi ada juga pandemi yang usahanya jadi nol, jadi hilang juga gitu. Betul. Nah, menyiasati supaya pandemi ini nggak bikin usaha kita jadi nol gitu. Apa Mas? Nah, yang pertama itu saya selalu bilang bahwa usaha itu adalah sebanyak
orang yang kita kenal Mhm. dan network kita, jejaringnya. Oke. Kalau misalnya jejaring kita kecil, ya usahanya di situ aja. Ah, ah. Tetapi begitu jejaringnya makin lama makin luas, itu ada kesempatan, probabilitas atau kemungkinan untuk naik terus usahanya. Kalau Mbak yang ini nih, karyawan saya jadi nambah nih, kata itu. Dia usahanya sekolah atau pelatihan anak-anak. Pelatihan apa? Pelatihan misalnya matematika Oke. gitu ya. Oke. Jadi ngajari skill anak-anak dan ngajarnya juga lewat Zoom Lewat Zoom. ke orang-orang yang kan orang tua pada bingung ya, nggak Iya. semuanya punya keahlian untuk melatih anaknya terhadap skill tertentu. Nah, dia melakukannya itu justru demand-nya atau permintaannya malah naik karena kan Iya, banyak iya, di iya. rumah. Iya. Orang tua nggak bisa. Khawatir ngelepas anaknya keluar rumah ya. Betul. Jadi lewat Zoom. Kalau ibu yang sebelah sini, Nah, ini dia nyebutnya palu gada. apa yang lo mau gua ada. Tapi mostly di fashion dan dia di Bandung. Oke. Dan koneksi di Bandungnya dia ada di beberapa komunitas. Jadi kalau network besar itu berarti kita harus gabung ke dalam komunitas. Jadi masuk ke dalam komunitas supaya kita melingkari, mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang betul-betul berada di dalam kondisi seperti kita. Iya. Nah, jadi nomor satu supaya nggak turun itu gabung sama komunitas. Jejaring ya. Ya, nggak Oke. boleh sendirian. Nggak boleh sendiri. Kalau sendirian susah sendiri, terus mentok-mentok sendiri, Galau-galau nggak sendiri. punya solusi sendiri, galau sendiri. Kalau betul. iya. Jadi Oke. kalau di komunitas langsung saling sharing. Kalau gue gini nih, kalau gue gini Iya, nih, iya. gitu. Dan itu bisa sekedar WA juga bisa di Oke, grup. oke. Ini kan masalah-masalah dunia usaha ya. Yang tadi soal utang piutang gitu kan. Kadang-kadang orang kalau misalnya mau usaha, awalnya aduh gue nggak punya modal, ya kan? Gue mulai dari mana? Gue jualan apa ya? Topi apa kaos? Atau jam? Atau apa gitu? Itu memulai usaha itu tipsnya apa? Kan nggak semua orang langsung, oke, gue bikin apa tadi Zoom anak-anak matematika gitu. Kan nggak semua orang kayak begitu. Iya, iya. Apa yang harus dieksplor? Oke. Misalnya orang pengen usaha nih. Nah, jadi kalau ini saya nggak apa-apa ya, saya nge-repeat lagi ya. Kekuatan kita sebenarnya selain ide itu adalah banyak berinteraksi, berkomunikasi dengan teman-teman lain Iya. yang juga kemungkinan nanti jadi pasar kita juga atau pelanggan kita juga. Jadi misalnya nggak punya ide sama sekali, mentok Iya, nih, pengen usaha tapi ngapain gitu. mentok gitu, harus nomor satu langkahnya jejaringnya diperluas. Caranya gimana? Masuk ke komunitas. Kalau di komunitas OKOC itu tinggal daftar di websitenya okoce.net. Nah, otomatis begitu udah daftar, kita akan link ke beberapa penggerak komunitas yang deket sama dia Oke. atau yang jauh sekalipun. Jadi dia boleh milih, boleh milih lebih dari satu. Nah, Oke. begitu dia udah milih, nanti dia mulai berinteraksi dengan mereka, tanya, saya mau mulai usaha, apa ya yang saya harus lakukan? Terus teman-teman yang lain yang udah punya usaha bilang, mau nggak jadi reseller saya? Oke. Jadi nggak perlu produk dia kan? Iya. Ide aja nggak perlu Iya, ada. iya. Mau nggak jadi reseller saya? Mau. Kenapa misalnya dibilang mau? Karena setiap orang pasti di handphonenya punya kontak yang berbeda-beda. Iya. Yang punya barangnya beda, yang kitanya juga beda. Nah, minimal kita punya akses kepada orang-orang ini untuk menawarkan, Oke. ya menawarkan apapun barang atau jasa sekalipun. Jadi basically just ask, ngomong aja sama teman-teman di Jangan komunitas. diem aja. Iya. Mikir sendiri, galau sendiri, Iya, puyeng galau sendiri. sendiri. Oke. Udah itu terus ada yang research gitu ya, kebanyakan research, akhirnya bingung, pusing. akhirnya nggak tahu harus putusin apa. Kalau dia masuk ke komunitas, dia langsung bisa mengidentifikasi, oh iya, si A jualan fashion, si B jualan kuliner, si C jualan kerajinan. Dia laku. Wah, saya bisa bilang, saya sambil belajar, boleh nggak saya jadi dropshipper? Oke. Boleh nggak saya jadi reseller? Artinya Oke. apa? Dia nggak perlu modal di depan, dia cukup menawarkan kepada networknya dia, yang ada di handphonenya dia, Oke. untuk
dia dapetin commission based on sales kan. Nah ini sebenarnya adalah yang paling dasarnya kalau kita ingin memulai sesuatu. Kadang-kadang kita juga idealis kan. Saya hobinya misalnya pencaksilat gitu ya. Saya ingin buka toko pencaksilat. Tapi gimana ya caranya ya? Saya nggak kenal siapa-siapa. Industrinya saya nggak kenal dan seterusnya. Tapi ada kejadian. Salah satu tamu saya, guru, dia karena di tempatnya di Pasuruan susah dapetin produk-produk untuk pencaksilat. Akhirnya dia sourcing, nyediain bajunya, alatnya, terus sampai batch-nya sekalian dia siapin. Sekarang dia udah bagus, udah besar dan udah bisa hidup dari situ. Terus kemudian ada orang yang nanya lagi, gue nggak punya modal, gue nggak punya uang, itu gimana? Nah, ini saya harus jawabnya dengan cerita nih. Ceritanya agak-agak panjang, nggak apa-apa ya? Iya, make it short. Make it short, oke. Jadi di Envoy, di dampingan kami di Mineruna Foundation itu setiap kali kan datang mahasiswa dari berbagai daerah. Ada satu mahasiswa namanya Mas Nanda, dia 7 bersaudara, dia yang paling tua. Orang tuanya adalah supir truk tembak, artinya nggak punya mobil pegangan. Ibunya ibu rumah tangga. Nah, untuk hari-hari aja susah, apalagi untuk kuliah. Tapi dia ingin maju orangnya. Dan Mas Nanda ini akhirnya ngerantau ke Jogja, nebeng sama teman-temannya di kos-kosan teman-temannya. Nah, dia kerja serabutan selama 2 tahun untuk menghasilkan atau mengumpulkan untuk pergi untuk sekolah, kuliah. Nggak bisa juga. Akhirnya dia pikir, ini harus, polanya harus dirubah. Usaha dia dapat idenya dari tempat kos-kosan yang dia tebengin. Kenapa? Kalau kos-kosan laki-laki itu biasanya kan wangi dan bersih ya. Kebalik. Setahun kebalik tuh. Bener. Nggak wangi dan nggak bersih. Bener. Nah, ide itu muncul. Dia bilang gini, kalian fokus aja kuliah. Saya yang bersihin. Cleaning service. Tapi kompensasi saya 15.000 ya sekali ya. 15.000 aja. Per apa? Per sekali aja. Sekali ngebersihin. Sekali ngebersihin. Dua kali dalam seminggu. Oke? Setuju. Dan dia bilang, wah satu kamar setuju nih. 15.000 lumayan kan 30.000 seminggu. Nah, akhirnya dia tawarin ke kamar kiri, kamar kanan, kamar depan, ujung lorong sana dapat 5 kamar. Berarti potensi penghasilan dia adalah 30.000 kali 4, 120.000 kali 5, 600.000. Nah, 600.000 itu dia bilang, oke, ini usaha saya nih, idenya begitu. Kendalanya cuma sederhana, dia nggak punya modal tadi, alat-alat untuk memulai usahanya. Dia muter-muter, mikir-mikir kalau ke Alfamart ngambil pinjem dikasih nggak ya? Nggak dikasih gitu. Nggak bakal. Akhirnya dia punya koneksi satu, yaitu marbot masjid temennya. Yeah. Nah, masjid punya dong alat-alat kebersihan. Dia bilang, boleh nggak saya pinjam? Boleh nggak saya pinjam? Dia bilang, oke, boleh pinjam. Ya pokoknya ada deal lah antara mereka. Setelah sebulan 600.000 kira-kira cukup nggak untuk beli sapu, pel, sikat? Bisa beli segudang itu. Nah, betul ya. Artinya apa? Dia start with almost nothing. Iya. Dia punya ide dan dia punya network si marbot itu. Betul. Ini yang memecahkan masalah dia. Solusi dia terpecahkan dari situ. Dia datang ketemu saya waktu masih 600.000. Kita latih, kita dampingi dalam 1 tahun berlipat usahanya. Ya, nggak semua orang kayak gitu ya. Yang mau memulai usaha tuh nggak semua orang seberuntung dia gitu. Ada juga yang mau usaha terus bingung uangnya dari mana. Itu harus kemana dan triknya apa? Nah, misalnya contohnya ya, yang pertama dia perlu uang nggak? Tadi Mas Nanda perlu, tapi bukan yang pertama, karena dia punya koneksi. Koneksi itu yang kita sebut jejaring atau network atau relasi atau sederhananya silaturahmi. Dan dia bergerak di bidang jasa.
itu waktu dia keluar 1 tahun kemudian dari Envoy, itu penghasilannya 60 kali lipat dengan 19 karyawan. Ya, Oke. dan dia bergerak tumbuh tanpa modal rupiah sekalipun. Nah, bagi teman-teman yang ingin memulai terus nggak tahu mulainya gimana, itu cukup hubungin saya aja di DM. Wis. DM dijawab kan nih, tiba-tiba ada jutaan orang DM kan pusing tuh. Di DM dijawab insya Allah. Oh, dijawabnya insya Allah. bukan dijawab insya Allah. Katanya Iya, kalau iya, sesuatu iya. yang di masa depan harus pakai insya Allah. Oh iya Jadi, iya, oke. Saya Tapi jawab. harus dijawab ya. Oke, dijawab. Mas Indra gimana nih? Pokoknya curhat-curhat apa-apa bisa ya? boleh. Jadi gampangnya gitu aja. Jadi di DM @IndraUno, insya Allah saya jawab. Oh, oke. Oke, nah terus ini Mas, kalau misalnya tadi silakan. Ini udah pegang-pegang aja nih. Kayaknya udah megang sekali, disimpan lagi 2 kali. Megang terus dilirik dulu. Tadi kan kalau kita ngelihat Mas Andi itu kan sebelumnya pengusaha, terus masuk jadi partai politik gitu kan, terus masuk juga ke eksekutif DKI dulu dan kemudian eksekutif pusat. Mas Indra nggak mau ke kan di pemerintahan lebih basah Mas, katanya. Nggak mau nyoba. Jadi temptation selalu ada. Ada yang ya temptation tuh selalu ada. tapi ada yang Ya udah, kepikiran tuh ada. dan ada yang nawarin juga. Ada. Terus kasih ide banyak gitu ya. Tapi saya pikir kalau untuk bisa ke eksekutif itu kan melalui satu proses seleksi ya. Proses seleksi itu belum tentu berujung pada kita masuk eksekutif atau legislatif lah ya. Karena ujungnya mereka adalah membuat suatu kebijakan yang bisa mensejahterakan warganya. Nah, sambil seleksi ini, kenapa nggak saya lakukan ini aja? So, impactnya dari sekarang juga. Oke, berarti sekarang ini sambil nih. Ini Ini sambil nih berarti nih. sambil kasih impact. Oh, oke. Tapi seleksi itu perlu nggak untuk masuk ke policy making gitu? Saya bagi tugas aja deh ya sama Bang Sandi. Bang Sandi yang bikin policy, saya yang eksekusi di luar pemerintahan. Oh, oke. Jadi kita kalau begini lebih enak. Jadi nggak ada istilahnya, nggak ada conflict of interest. Pernah ditawarin jadi apa? Ada aja. Tapi lumayan itu menggoda itu. Aduh, why not gitu? Coba aja. Dipikirkan. Tapi saya bilang kenapa nggak langsung aja? Langsung apa maksudnya? Eksekusi aja ke masyarakat, creating oke. impact. Dan kita ajak orang lain sebanyak mungkin, dilatih, diberikan materinya sebanyak-banyaknya, supaya mereka bisa memberikan impact immediately kepada yang lain. Ada tidaknya policy di pemerintah yang sesuai dengan itu, kita balik prosesnya. Jadi OKOC kerjasama sama Pemda. Oke. Atau Pemkab atau Pemkot gitu ya, untuk mereka menjalankan pelatihan sesuai dengan sistem yang kita udah uji coba di Jakarta. Di Jakarta ini dari mulai hanya ratusan, ribuan, puluhan ribu, sekarang udah ratusan ribu yang ikut. Dan yang menerima manfaat jauh lebih besar kalau kita misalnya bekerja sama dengan pembuat policy, kebijakan. Tetapi apakah tanpa itu bisa juga ada impact? Ada, dampaknya ada. Walaupun lebih landai. Kalau pemerintah udah gabung, dia kan punya budget anggaran. Nah, anggaran itu bisa untuk melatih lebih banyak lagi orang, bisa cetak trainer lebih banyak lagi, bisa cetak mentor lebih banyak lagi. Mas, kenapa sih ngajak-ngajak orang? Maksudnya ngajak-ngajak orang untuk supaya maju bersama usaha UMKM aja. Kan ada orang yang gue pengen kaya sendiri gitu. Gue pengen maju sendiri. Ada. Iya kan? Ada kan? Kenapa sih mesti ngajak-ngajak? Sederhana jawabannya. Bahasa Inggrisnya doing good feels good. Jadi itu Ada aja. juga yang merasa feels good in another way ya. Feels good yang
Feels good itu bukan happy from the material point of view, tapi peace gitu, tentram gitu. Bahasa Indonesia tentram tuh. Agak-agak jauh dengan peace gitu, tapi ya Nggak banyak nggak banyak kegundahan, kegelisahan gitu, tentram. in a way ya, karena kita punya suatu cara yang itu juga dititipkan oleh Yang Maha Kuasa gitu untuk disebar-sebarin, jadi bukan copyright gitu, jadi copyleft aja. Copyleft. Jadi saya bilang apapun yang materi yang ada itu copyleft aja semua. Oke. Entah mereka mau charging sedikit gitu, it's fine. Tapi dari saya bilang ini semuanya diberikan secara cuma-cuma, dan ini adalah suatu gerakan sosial di mana gerakan sosial itu dimiliki oleh masyarakat, dibesarkan dan dipelihara oleh masyarakat. Sampai satu saat Indonesia nggak membutuhkan gerakan sosial ini. Nggak mungkin nggak butuh ya, akan selalu harus butuh itu ya. Di Amerika itu gerakan sosialnya diambil alih oleh pemerintah dengan Social Security. Oh ya. Ya, jadi Amerika punya Social Security, orang nggak punya income dikasih income sama pemerintah. Di Indonesia kan belum. Ya, belum. Tapi akan nggak? One day maybe. Sekarang udah misalnya di Jakarta, kartu Jakarta Pintar. Terus ada program Keluarga Harapan gitu. Tetapi itu kan sifatnya masih bukan Sendiri-sendiri seluruh gitu ya. Seluruh masyarakat. Nah, ini yang kita harus ajak, maka itu ajak pemerintah juga biar selesai kerjaannya, kalau nggak selesai. Nggak akan beres. Nggak beres-beres. Mas, ini kan di OKOC pasti banyak yang curhat-curhat tuh. Gue begini usahanya, gue begitu usahanya. Nah, selama 2 tahun pandemi ini, yang lebih banyak curhat tuh apa? Usaha, maksudnya mereka itu selama 2 tahun hambatan pandemi itu apa gitu untuk para pengusaha UMKM, kan banyak juga yang tutup juga ya dari curhat-curhatannya. Mereka cuman nanya berulang kali, gimana sih ngejual barang sementara tokonya tutup gitu. Kita cuman bilang bahwa dulu tatap muka, sekarang harus transformasi ke tatap layar. Kenapa? Karena informasi tatap mukanya harus dilalui digital supaya nyampe ke handphonenya mereka. Kalau handphonenya mereka ada informasi, mereka bisa bilang, oke, ternyata saya perlu ini nih. Oh iya, saya kangen ini, makanan ini, atau wah ini bajunya keren banget nih, saya mau beli. Wah ini ada iketan belakang manik-manik, saya juga pengen nih. Jadi trigger atau information itu harus tetap diberikan. Orang pikir kalau misalnya kita berhenti atau di rumah masing-masing atau ditutup gitu, flow of informationnya berhenti juga. Nah, yang saya tanya kepada teman-teman yang nanya itu, saya bilang omsetnya turun nggak? Turun. Terus saya tanya, dulu waktu tokonya buka, itu setiap hari orang yang lewat di depannya itu pasti lihat nama tokonya. Sekarang mereka di rumah, mereka lihat nama tokonya nggak? Enggak. Gimana caranya supaya mereka lihat nama tokonya di handphonenya mereka? Berarti harus kasih informasi, mau lewat IG, mau lewat Facebook, mau lewat e-commerce. Kalau perlu beriklan di situ ya. Kalau perlu beriklan di sana, supaya apa? Orang yang masuk digital kan ini berebut semuanya. Banget. Dan kalau berebut itu ya berarti harus pakai algoritmenya platformnya supaya dia bisa lebih sering muncul, atau dia yang paling atas. Atau kalau kita punya network sendiri, ya langsung aja lewat WA. Iya, WA group juga ada tuh yang dimanfaatkan tiap hari, jualan makanan sampai puyeng juga. Betul. Dan itu banyak memudahkan teman-teman atau ibu-ibu rumah tangga. Dia nggak harus mikir-mikir lagi ini harus makan apa hari ini atau harus beli apa ya. Betul. Ternyata temannya udah ada. Temannya udah masak. Okay. Tadi malam saya ngobrol sama Bang Diki Kebuli sama Bang Rusdi sop kaki kambing dari Roxy. Sampai ngecas gitu, cerita gitu, terus dikasih lihat kuahnya gitu ya. Nah ini buat teman-teman pertanyaannya adalah, saya jualannya gimana? Nah teman-teman lupa bahwa informasi
yang selama ini mereka secara tidak sengaja berikan ke calon pelanggan dia, itu berhenti begitu mereka harus di rumah lebih sering. Nah, akhirnya kita bilang yuk sama-sama belajar gimana pindah menggunakan device atau alat E-commerce ini, ya. e-commerce, atau sederhana aja deh, kirim WA. Nah, iya. Iya, sehari kirim WA cukup nggak ngirim ke 1 atau 2 orang? Nggak cukup. Kalau mau dibeli 10, ngirimnya harus ke 50 orang. Kira-kira gitu. Supaya nanti hari berikutnya 50 orang berikutnya dan seterusnya. Wah, saya nggak punya kontak yang cukup. Ya udah, cari orang yang kontaknya banyakan. Terus kolaborasi. Udah itu terus bagi komisi dan seterusnya. Jadi itu pertanyaan yang paling banyak, dan nggak pernah bicara mengenai atau jarang bicara mengenai modal rupiah. Karena saya tanya nih, kita kan survei 90% dari jejaring kita, anggota kita bilang usahanya turun betul, tetapi menariknya mereka nggak mengatakan bahwa mereka mecat satu orang pun. Jadi apa? Mereka bilang terbuka, nih income kita segini, dibagi-baginya lebih kecil ya. Jadi mereka saling kekeluargaan, gotong royong, saling bantu sampai usahanya naik lagi. Jadi pandemi itu lucu. Maksudku gini Mas. Pandemi itu di satu sisi ada yang usahanya hilang sama sekali. Di satu sisi ada yang asalnya dia nggak pinter masak, jadi pinter banget gitu. Karena gitu dia awalnya jualan ini, terus kemudian dapat pelanggannya banyak. Dia bikin lagi masaknya itu. Ini salah satu teman saya juga. Wow, itu berkembang banget gitu. Jadi pandemi itu luar biasa ya, maksudnya bener nggak? Berkah. Iya. Blessing. Betul. Jadi, dan sebentar lagi mudah-mudahan selesai ya. Amin. Amin. Kalau enggak kita harus bertransformasi terus. Dan menurut saya transformasi itu atau change atau perubahan itu adalah sesuatu yang kita harus embrace ya. Embrace itu kita masukkan di dalam sehari-harian mindset kita. Tadi ini bilang bahwa ada yang tutup usahanya. Dan ini ada satu saya kepikiran teman saya di Pariaman. Dia usahanya adalah rental mobil-mobil untuk pariwisata. Nggak ada orang yang datang kan? Ya. Mobilnya masuk parkir semua, di garasi semua. Terus dia tahun lalu dia bilang sama saya, dia setahun itu banyak diskusi sama saya. Saya bilang, abang harus banting setir. Nggak bisa nunggu sampai kebuka lagi wisatanya. Akhirnya yang dia lakukan, dia jual sebagian. Udah itu terus dia mulai percetakan karena tahun lalu itu ada kontestasi pilkada di daerahnya. Jadi dia cetakan-cetakan itu kepake. Nah, abis itu dia banting setir lagi ke bikin baja ringan. Ya, baja ringan ternyata selama pandemi pemerintah daerah nggak pernah berhenti untuk melakukan pembangunan. Ya, jadi pembangunan. Nah, baja ringan ada salah satu bahan dasar untuk pembangunan tersebut, rumah-rumah terutama. Terus mobil-mobil yang di garasi itu? Sebagian dia jual buat modalnya. Ya, jadi dia betul-betul banting setir. Jadi kalau misalnya emang nggak bisa bertahan, emang harus banting setir. Ya, satu banting setirnya tadi yang pertama dari offline ke tatap layar, ke online. Nggak bisa juga banting setir ke industri yang sama, tetapi beda value chain. Misalnya contoh kalau kita ada di wisata, tadinya kita ajak orang untuk keliling-keliling kota. Terus orang nggak datang, terus diapain? Oh iya, kita bikin produk hampers kangen Jogja. Terus dikirim-kirimin gitu. Nah, ini banting setir ke industri yang sama atau sektor yang sama, tetapi produknya yang beda. Atau banting setir sama sekali yang tadi ke teman saya. Tiba-tiba ke baja ringan. Baja ringan atau ke percetakan, sablon. Dan banting setir ini adalah yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman, yuk bareng-bareng kita kasih solusi buat teman-teman yang mungkin masih ragu banting setir atau mungkin nggak ada ide sama sekali untuk banting setir, tapi mereka harus banting setir ketimbang berhenti. Karena kalau misalnya berhenti dan tutup, begitu pandeminya hilang,
apa yang mau dibangkitin. Ininya udah nggak ada lagi kan usahanya. Nah, jadi harus terus di-maintain dia melakukan usaha untuk dapetin Itu penghasilan. secara tidak langsung Mas udah nyampein beberapa tips ya, tips and tricks menghadapi. Masih ada lagi nggak yang belum sempat kesebut? Masih punya waktu berapa lama lagi? 2 jam. Nah, kalau saya intinya sederhana. Kalau dalam usaha atau dalam hidup lah, kita nggak bisa sendirian. Kita harus bersosialisasi, berjamaah, bergrup, gotong royong. Dan kalau susah, kita bukan ngeluh kiri kanan, enggak. Tapi kita tanya kepada orang-orang yang menurut kita punya pengalaman lebih. Belum tentu jawaban gitu ya. Karena jawaban kita bisa berbeda dari pengalamannya dia. Tetapi dengan kita berinteraksi, terus ada komunikasi, ujungnya transaksi. Oke. Ya, jadi dimulai dengan informasi, ada komunikasi, ada interaksi, kemudian ujungnya Transaksi. transaksi. Dan si yang lain. Dan sisi ada untung, omset dan seterusnya. Jadi itu yang saya sering sampaikan. Oke. Anak-anak muda sekarang kan banyak yang pengen cepat kaya tuh, Mas. Dan banyak yang larinya ke binary option. Ya kayak gitu-gitu gitu. Ada yang mau disampaikan? Semuanya berproses. Oke. Dan proses itu kayak mungkin nggak ingat kali ya, waktu kecil tumbuh gigi Ya nggak inget lah, itu kecil banget. atau ganti gigi pasti sakit. Ya, SD. Kelihatannya sih anak-anak kecil pada nangis ya. Pada nangis pasti sakit. Dalam berproses itu seperti itu. Kalau kita merasa nyaman, artinya kita belum cukup berproses. Jadi kalau kita hindari ketidaknyamanan, artinya kita menghindari perubahan. Oke. Nah, teman-teman harus mau melalui proses tersebut. Nah, prosesnya emang saya harus ngalamin seperti sama pahitnya sama dia? Enggak juga. Tapi kita tahu cerita pahitnya dia, kita ambil hikmahnya, udah itu terus kita lakukan sesuai dengan hikmah yang kita udah dapat dari banyak orang. Maka itu kalau di ngobrol santai saya selalu nanya, oke, cerita sukses saya nggak mau dengar, cerita pahit. Kenapa? Karena pahit tersebut adalah hikmah buat diri sendiri maupun orang lain. Teman-teman yang nggak ada yang too fast too soon, lari juga sama, nggak ada kan ya. Berproses banget itu. Too far too soon, nggak ada juga kan. Dua-duanya selalu harus melalui proses incremental gitu, nggak ada yang eksponensial tiba-tiba. Jadi teman-teman, kaya itu is a product, it's end product. End product itu perlu komponen-komponennya, perlu dirakit, diassembling, baru jadi satu end product. That's kita sebut sebagai ujungnya kaya. Tapi ada juga yang nggak nyari kaya, nyarinya impact atau dampak. Dampak di mana dia berjualan, tapi dia buka lapangan kerja buat tetangga-tetangganya, keluarganya, RT-nya dan seterusnya. Mas Indra, thank you ngobrol-ngobrolnya. Thank you, Mbak Indi. Lain kali kita cerita soal lari. Ya, tentu saja. Oke, Mas Indra, thank you. dari hati. Assalamualaikum. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.